Jangan permalukan baginda Nabi, jangan permalukan kakek buyut Anda ya, yang mengaku Habib ini ya, dengan sikap Anda ini, dengan perilaku Anda yang tidak mencerminkan sama sekali akhlak Rasulullah. Tolonglah dirubahlah ya. Kami umat Islam di seluruh Indonesia mayoritas itu menghormati, mencintai habaib. Namun jika perilaku kalian terus seperti ini, mustahil kita para pencinta ini akan terus diam. Itu mustahil, pasti akan bersuara ya. Karena apa? Karena kok bertolak belakang sekali dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, yang mengajarkan setiap ceramah-ceramahnya itu penuh dengan kedamaian, penuh dengan kesejukan. Kok kalian yang mengatasnamakan Habib malah sebaliknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Bertemu lagi bersama saya Kang Mumul. Teman-teman, beberapa hari yang lalu sempat viral ya di media sosial potongan video pernyataan dari salah satu Gus ya, yang bernama Gus Fuad. Mungkin bagi teman-teman yang belum paham siapa sih itu Gus Fuad. Gus Fuad ini nama lengkapnya adalah Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi. Beliau ini adalah salah satu pengasuh pondok pesantren Raudhatul Fatihah yang berada di daerah Bantul, Yogyakarta. Dalam penggalan video beliau yang viral itu, beliau menyampaikan pendapat beliau mengenai tentang permasalahan Habib lah. Jadi pada intinya beliau menyatakan bahwa sebaiknya para Habib-Habib di Indonesia ini tidak diberikan kesempatan untuk berceramah ya. Karena apa? Karena kebanyakan daripada Habib-Habib ini ketika berceramah itu yang disampaikan adalah provokator atau pemecah belah. Apa yang disampaikan ini bukannya menyejukkan, memberikan tuntunan agama yang benar dan baik, yang menyebarkan kedamaian, namun malah memecah belah. Hanya beberapa dari Habib-Habib ini yang menyampaikan ceramahnya itu yang berisi muatan ilmu, yang mengajarkan toleransi, yang mengajarkan ilmu pengetahuan, ilmu agama, itu hanya beberapa saja. Sedangkan yang lainnya itu kebanyakan hanya menyebarkan kebencian saja, mengundang gaduh warga negara Indonesia. Maka dari itu Gus Fuad ini mengusulkan bahwa sebaiknya para Habib-Habib yang seperti ini tidak usahlah diberikan kesempatan untuk berceramah di negara Indonesia. Kemudian dampak daripada pernyataan Gus Fuad ini, kemudian beberapa orang dari ormas ya, itu mendatangi pondok beliau dengan tujuan untuk melakukan tabayun atau klarifikasi lah ya, meminta kejelasan apa maksud daripada perkataan Gus Fuad ini. Namun yang terjadi adalah bukannya tabayun, namun yang terjadi adalah percobaan pemukulan terhadap Gus Fuad yang dilakukan oleh salah seorang anggota ormas yang diduga ormas FPI ya. Biasa ya, gaduh saja ini kalau berbicara tentang FPI. FPI ini memang sudah dibubarkan, namun mereka mengganti namanya itu tetap FPI, cuma artinya saja yang berbeda. Kalau dulu itu kan Front Pembela Islam, namun sekarang FPI-nya itu Forum Persaudaraan Islam ya. Namun ya isinya ya mereka-mereka melulu lah, mereka-mereka saja, para pembuat onar ya. Mereka ini menuntut bahwa kenapa alasan Gus Fuad menyatakan seperti itu, kok kesannya tidak menghormati sama sekali terhadap Habib, sedangkan Habib ini adalah keturunan dari Rasulullah, seperti itu lah. Terlepas daripada pro kontra lah ya, komentar daripada netizen terserah lah ya, namun saya pribadi sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Gus Fuad ini. Karena pada kenyataannya orang-orang yang mengatasnamakan Habib ini, atau ya memang Habib ya, itu kalau kita lihat itu banyak sekali yang menyampaikan
orasi-orasi atau pidato-pidato itu bukannya merukunkan, bukannya menyampaikan persatuan antar agama ataupun antar bernegara sesama manusia, itu justru sebaliknya, yang ada malah mengadu domba. Apalagi Habib-habib kebanyakan dari kalangan ya kadrun lah ya, katakanlah seperti itu, atau FPI ya. Itu yang banyak sekali yang menyampaikan ceramahnya itu provokatornya. Namun tidak semuanya. Contohnya saja Habib Lutfi bin Yahya. Beliau adalah salah satu tokoh dari NU. Semua isi ceramah beliau adalah ceramah-ceramah yang muatannya ilmu, muatannya adalah menyatukan antar agama, antar suku, antar bangsa untuk saling bergandengan tangan dalam memajukan negara Indonesia ini. Dan juga ada lagi Habib Umar Mutahar, itu juga adalah Habib salah satu tokoh dari NU. Ceramah-ceramah beliau juga menyejukkan, penuh dengan ilmu pengetahuan dan juga lucu ya. Tidak teriak takbir, itu tidak seperti itu. Jadi banyak juga Habib-habib yang benar ya banyak, cuma ya lebih banyak yang viralnya itu yang keras lah ya. Tapi mohon maaf sebelumnya, apa yang saya sampaikan ini bukan berarti saya juga tidak mencintai zuriyah Nabi, para habaib itu, bukan seperti itu. Justru saya itu karena saya sayang, karena saya mencintai para habib, saya ingin menyampaikan unek-unek saya yang sesuai dan sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Gus Fuad ini. Dan saya yakin bahwa Gus Fuad ini juga sangat mencintai para habib, sangat mencintai zuriyah Rasulullah, sangat-sangat mencintai. Maka dari itu beliau menyampaikan statement seperti itu. Karena apa? Karena yang namanya habaib atau para habib itu adalah keturunan dari Rasulullah, masih mempunyai nasab atau ikatan darah ya. Yang mana seharusnya para habib-habib ini ketika menyampaikan agama atau berceramah itu menyampaikan sesuai apa yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah itu diutus sebagai penyempurna akhlak. Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai penyempurna akhlak ya. Masa iya yang mengatakan dirinya habib ini malah ketika menyampaikan ceramah itu tidak menggunakan akhlak, menghujat sana sini, menghina sana sini, berbicara kotor, tidak pantas. Apa layak dikatakan habib? Iyalah, walaupun dia mempunyai dari keturunan Rasulullah, tapi apa dia tidak malu ketika dia dipanggil dengan sebutan habib yang notabene adalah keturunan Rasulullah, yang mana Rasulullah itu sendiri menyampaikan Islam itu dengan damai, dengan penuh kesantunan, dengan penuh kebijaksanaan, dengan kata-kata yang lembut. Apa tidak malu? Tidak malu dengan gelar habibnya itu sendiri. Salah satu contoh ya, salah satu contoh habib-habib yang benar ya. Jadi dulu saya pernah mondok di salah satu pondok pesantren di Banjarnegara ya. Zuriyah atau kiai-kiai pondok yang saya tempati itu adalah masih mempunyai garis keturunan Rasulullah, habaib lah seperti itu. Tapi kiai saya itu tidak mau dipanggil habib, tidak mau sama sekali, bahkan marah. Karena apa? Karena kiai saya itu merasa terbebani dengan kata-kata habib, terlalu mulia, terlalu beresiko lah kasarannya. Karena kiai saya itu masih merasa dirinya tidak pantas untuk dikatakan sebagai habib, padahal masih mempunyai keturunan atau trah Rasulullah seperti itu. Tapi zuriyah kiai saya itu semuanya tidak ada yang mau dipanggil habib ataupun dipanggil apa sih kalau yang perempuan itu habibah, itu tidak mau, syarifah tidak mau, karena ya takut mengotori kata-kata habib itu sendiri, takut menodai nama habib itu sendiri. Karena yang namanya habib itu kan sangat sakral, karena membawa nama baik Rasulullah lah kasarannya seperti itu. Nah inilah seharusnya jadi contoh ya. Jangan sebaliknya, jangan melakukan perbuatan yang tercela
namun bersembunyi di balik nama Habib, ya, menggunakan nama Habib untuk berceramah, tapi ceramahnya itu penuh dengan kebencian. Yang salahnya seperti itu, yang membuat citra nama Habib itu buruk lah, dan juga berimbas kepada agama Islam itu sendiri. Karena apa ya, masa sih keturunan daripada Rasulullah membawakan, mengajarkan, menyampaikan agama ini dengan arogan seperti itu? Apa pantas, apa layak? Kan tidak lah. Jujur saja saya agak terbawa emosi karena ya seperti itu. Saya ini bukan membenci habaib. Saya adalah orang yang sangat mencintai habaib, sangat mencintai para dzurriyyah Rasulullah, karena mau bagaimanapun mereka adalah keturunan daripada Nabi kita semua. Namun bentuk rasa cinta ini saya sampaikan dengan masukan lah ya, bahwa ayolah, jangan permalukan baginda Nabi, jangan permalukan kakek buyut Anda ya, yang mengaku Habib ini ya, dengan sikap Anda ini, dengan perilaku Anda yang tidak mencerminkan sama sekali akhlak Rasulullah. Tolonglah dirubah lah ya. Kami umat Islam di seluruh Indonesia mayoritas itu menghormati, mencintai habaib. Namun jika perilaku kalian terus seperti ini, mustahil kita para pencinta ini akan terus diam. Itu mustahil, pasti akan bersuara ya. Karena apa? Karena kok bertolak belakang sekali dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, yang mengajarkan setiap ceramah-ceramahnya itu penuh dengan kedamaian, penuh dengan kesejukan. Kok kalian yang mengatasnamakan Habib malah sebaliknya? Tolonglah, dan kita sebagai masyarakat ya, jangan serta-merta dengan gelar Habib kita langsung manggut-manggut saja, nurut-nurut saja. Ketika bertentangan dengan Rasulullah, ajaran Rasulullah, ya kita jangan ikuti. Kita menghormati, kita mencintai, tapi kita tidak wajib untuk mengikuti ya. Kalau kita mencintai wajib, karena Habib adalah keturunan Rasulullah, kita wajib mencintainya, tapi kita tidak wajib untuk mengikutinya ya. Jadi seperti itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf agak emosional karena saya sudah lama ingin menyampaikan unek-unek seperti ini, dan kebetulan Gus Fuad ini juga menyampaikan hal yang sama. Jadi saya juga akhirnya menyampaikan. Bagi teman-teman para pencinta Habib, mohon tidak salah paham ya. Saya juga sangat-sangat mencintai Habib ya, tapi kita juga harus jangan takut mengkritik lah ya, sebagai bentuk cinta kita kepada Habib ya. Jangan sampai Habib ini malah mempermalukan terahnya sendiri sebagai Habib, sebagai keturunan Rasulullah, dengan cara tidak mempunyai akhlak yang baik. Itu jangan sampai seperti itu. Oke teman-teman, di akhir kata saya kembali mengingatkan bahwa tetap gunakan akal sehat Anda ya, semuanya tetap gunakan akal sehat Anda sebagai bentuk rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.